Selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Elsa. Di sini aku sebagai host pada acara podcast kali ini dan Aku Rayhan sebagai host juga. nah, jadi pada podcast kali ini kami akan membahas topik yang sangat marak terjadi pada remaja, yaitu bahayanya pergaulan bebas remaja. Nah, topik ini tuh sangat penting ya buat kita bahas karena pada akhir-akhir ini banyak banget pergaulan bebas yang terjadi di luar sana. Nah, jadi alasan kami memilih topik ini kenapa kan? Karena semakin banyaknya pergaulan bebas yang ada di sekitaran remaja. Nah, jadi kami harap pada podcast kali ini kita bisa berbagi dan sharing pengetahuan kita. Nah, jadi langsung saja kita ke perkenalan ya. Nah, di sini kami sudah membawa dua narasumber kita, yaitu silakan perkenalan dirinya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Gina Nur Faiza. Kalian bisa sapa aku Gina. Aku dari kelas 10-2 dan bersekolah di SMA Negeri 1 Playhari bersama dengan teman aku. Halo, aku Aja Hafiz Wadidi, bisa dipanggil Aja. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Playhari, aku kelas 10-2. Nah, jangan lupa di balik layar juga ada tim dokumentasi yaitu Iqbal dan Intan. Terima kasih ya sudah mendokumentasikan pada acara podcast pada kali ini. Nah, baik, langsung saja ya kita mulai ke pembahasannya. Silakan, Rehan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah menurut kalian apa sih pergaulan bebas itu? Oke, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan dan bebas, berarti kita pisah dulu. Pergaulan itu adalah hubungan interaksi dengan seseorang atau timbal balik. Sedangkan bebas itu kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, alias tidak ada pembatas gitu, tidak ada batasan. Artinya kita gabung pergaulan bebas, artinya perilaku yang menyimpang, yang melanggar aturan norma sosial, agama, dan hukum yang ada di masyarakat. Oke, berarti pergaulan bebas itu anggapannya negatif ya. Namun, kalau yang pergaulan itu menurut kakaknya negatif atau tidak? Kalau cuma pergaulan, kita bergaul sama orang-orang itu negatif atau positif aja? Oke, tergantung sih. Namun pergaulan tuh ada yang positif, ada yang negatif. Ya sesuai namanya. Kalau pergaulan baik, berarti pergaulannya baik. Kalau pergaulan bebas, itu berarti bebas, itu negatif. Nah, jadi tadi kita sudah tahu ya apa itu pergaulan bebas sesuai dengan yang dijelaskan oleh Azan. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kalian apa aja itu ciri-ciri pergaulan bebas? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, bisa saja. Oke, jadi ciri-ciri pergaulan bebas itu sebenarnya banyak teman-teman. Di sini aku akan menyebutkan mungkin 3. Yang pertama itu dia sering membolos. Kalau dalam lingkup sekolah ya, sering membolos, nggak pernah ngerjain tugas. Dia melakukan hal negatif yang ada di sekolah. Terus kalau kedua, dia tuh adalah orang yang tipe mudah dipengaruhi sama orang lain. Misalkan kayak diajak teman, dia mau diberi tahu info-info baru sama teman, dia ikut. Nah, itu jadi dia tuh kayak termasuk tipe orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus kalau yang 3, dia tuh mulai menjauh dari lingkungan keluarga. Karena kan dia udah masuk ke pergaulan bebas nih, otomatis di keluarga aja dia udah gak terlalu istilahnya kayak berkomunikasi dengan keluarga. Karena dia udah aktif dengan pergaulan bebasnya. Oke, mungkin sudah jelas ya? Ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ketiga ya. Silakan, Rehan. Kalau dari pengalaman kalian, apa aja sih hal atau faktor yang dapat menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas itu? Oke, faktor utamanya bisa dari kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadinya kurangnya pengawasan dari orang tua itu membuat sang remaja itu bisa melakukan hal apapun alias bebas. Dan yang kedua, itu pengaruh teman sebaya. Jadi tekanan dari teman sebaya untuk melakukan hal-hal baru gitu atau berisiko itu dapat menghasut sang remaja masuk ke dalam pergaulan bebas. Nah, ketiga, penyalahan gunaan media. Jadinya paparan pornografi dan kekerasan itu membuat persepsi remaja untuk melakukan seksualitas atau hubungan. Nah, lalu berikutnya tuh kurangnya pendidikan agama
dan moral. Jadinya kalau kita ini kurang memahami nilai-nilai agama dan moral, itu kita bisa sesat gitu. Jadinya nggak ada pedoman hidup, itu susah banget. Jadinya akhir itu bisa juga masalah keluarga. Oke, terima kasih. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak. Nah, menurut kalian dampak apa aja yang paling terasa, apalagi itu di remaja? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, jadi dampak pergaulan bebas ya. Dampak pergaulan bebas itu dari segi sekolah, segi keluarga, segi umum tuh banyak ya. Misalkan kalau dari lingkup sekolah dulu, dari lingkup sekolah contohnya misalnya kayak menurunnya prestasi, kurang fokus belajar, itu adalah dampak dari pergaulan bebas. Kalau misalkan dalam lingkup keluarga, pastinya hubungan keluarga jadi tambah renggang, jadi banyak masalah keluarga karena pergaulan bebas itu. Kalau misalkan dalam lingkup umum, itu pastinya dia bakal merasa hilangnya masa depan. Karena dengan pergaulan bebas, masa depan itu udah mulai tertutup. Karena pergaulan bebas kan itu adalah suatu kegiatan yang negatif. Nah, itu. Oke, tadi sudah jelas ya. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan kelima. Silakan, Ryan. Kalau dikaitkan dengan pendidikan dan masa depan, bagaimana sih pergaulan bebas itu mengaruhi hal tersebut? Oke, jadi pergaulan bebas itu bisa membuat remaja itu kehilangan fokus dan belajar, bisa juga bersekolah maupun bisa juga putus sekolah, sehingga masa depan yang seharusnya penuh dengan peluang bisa jadi terhambat ataupun rusak. Oke, nah langsung saja kita ke pembahasan ke-6, yaitu contoh yang pernah kita temui. Jadi, menurut kalian tuh pernah nggak sih menemuin contoh dari pergaulan bebas itu yang pasien itu yang paling sering ditemui? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke, jadi contoh pergaulan bebas yang pernah kami temui ya. Karena kami sebagai pelajar, otomatis kami pernah menemui namanya pergaulan bebas, apalagi di kalangan sekolah. Jadi contoh pergaulan bebas di sekolah itu contohnya kayak misalkan bolos sekolah, nggak ngerjain tugas, bahkan nggak menghargai guru itu juga termasuk pergaulan bebas loh. Karena itu diajak oleh teman-teman, misalkan kayak gak usah deh ngapain dengerin guru itu termasuk pergaulan bebas. Terus kalau misalkan dalam lingkup luar itu contohnya kayak nongkrong lupa waktu, apalagi misalnya sampai jam 3, jam 2. Terus nongkrongnya itu melakukan hal yang gak bermanfaat, contohnya kayak mabuk-mabukan, minum-minuman, apalagi sampai yang namanya balap liar. Terus sebenarnya banyak lagi loh teman-teman contoh pergaulan bebas. Kalian bisa cari infonya di mana nanti ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, jadi itu tadi adalah contoh dari pergaulan bebas ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-7. Menurut kalian, seberapa besar sih dampak dari keluarga dan lingkungan di sekitar kita untuk mencegah pergaulan bebas remaja? Sangat penting. Jadi keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai kehidupan. Sementara lingkungan menentukan arah pergaulan anak tersebut. Jadi kalau kedua-duanya positif, dikerjakan secara positif nih, maka sang anak tersebut lebih kuat untuk menentang yang namanya pergaulan bebas, pengaruh negatifnya gitu. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya dari Kak Ina dan Kak Azza tentang pergaulan bebas, mau dari pengertian, contoh, dampak, dan lainnya. Mungkin sekarang kita langsung masuk saja ke upaya pencegahan. Oke, kita masuk saja ya ke pembahasan pertama dari upaya pencegahan. Nah, dari kalian mungkin ada nggak sih solusi supaya kita tuh bisa terhindar dari pergaulan bebas? Nah, oke. Jadi solusi untuk menghindari pergaulan bebas. Berikut ada 3 cara yang paling efektif untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, kalian harus menanamkan dalam diri kalian prinsip yang kuat. Prinsip bahwa jangan sampai kalian memasuki yang namanya pergaulan bebas. Terus yang kedua, kalian harus berani mengatakan kata tidak. Jangan apa-apa kalian ngomong, iya deh, oke deh, ya udah deh aku mau. Jangan kayak gitu. Karena itu adalah proses awal kalian menuju alur pergaulan bebas. Terus yang ketiga itu, kalau mau kalian juga bisa mengisi waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kayak mengisi waktu luang dengan hobi-hobi baru, atau bahkan misalkan kalian tertarik dengan organisasi luar, kegiatan ekskul dan lain sebagainya. Nah guys, jadi kalian dengerin ya baik-baik apa dari upaya pencegahan tadi. Karena menurut aku sendiri, kita itu kalau mengatakan tidak itu bukan berarti kita jahat, namun kita mengatakan tidak untuk hal yang negatif
mengisi waktu luang kita agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Banyak sih teman-teman, tergantung diri masing-masing ya. Kalau rekomendasi dari aku, itu kan bisa ngikutin ekskul di sekolah yang paling basic ya untuk kita sebagai remaja, kan bisa aktif mengikuti ekskul di sekolah. Banyak kan ekskul di sekolah ya. Terus yang kedua, kalau misalkan nih kalian pengen ikut di kegiatan luar, kan bisa kok ikuti organisasi atau bahkan sosialisasi dari kegiatan luar. Terus juga misalkan nih di rumah nih, kalian bosan bingung ngapain, kan bisa kok ngisi waktu luang dengan melakukan hobi-hobi baru. Contohnya kayak menulis, membaca, atau bahkan kalian juga bisa kok menghidup, itu juga termasuk salah satu kegiatan yang bisa mengisi waktu luang. Oke guys, sudah jelas ya tadi penjelasan dari Kak Gina. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih peran dan nilai moral dan agama untuk membentengi diri dalam pergaulan bebas? Oke, jadi nilai agama dan nilai moral berfungsi sebagai pedoman hidup. Dengan nilai itu, remaja bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta lebih mampu menjaga diri kita dari perbuatan negatif di lingkungan sekitar. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi tadi kami sudah membahas tentang pergaulan bebas dari pengertian, contoh, dampak, sampai upaya pencegahannya. Buat para teman-teman yang di luar sana, ingat ya bahwa masa depan kalian itu sangat berharga. Dan jangan sampai salah pergaulan agar tidak menghancurkan mimpi yang sudah kalian bangun. Terima kasih kepada narasumber Gina dan Kahla yang sudah berbagi pengetahuannya. Dan terima kasih juga kepada tim dokumentasi yaitu Iqbal dan Intan. Kami kelompok 4 izin